Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang Jumat Masjid Islamic Center yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kesempatan yang penuh barakah ini, jangan sampai kita sia-siakan jamaah sekalian untuk saling mengingatkan. Wadzakkir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Minimal mengingatkan diri kita masing-masing. Usikum wa iyaya bitaqwallah, terutama dalam hal terkait dengan takwa Allah. Jamaah sekalian rahimakumullah, karena memang satu-satunya bekal dalam hidup ini yang ditawarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang termaktub di dalam Al-Quran, sekalipun ayat ini secara redaksional adalah berdasarkan terkait dengan bekal ibadah haji, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dalam hidup ini, setiap perjalanan, setiap rihlah pasti membutuhkan perbekalan. Dan ternyata jamaah sekalian, wa khairuz zadi taqwa, sebaik-baik bekal adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah sekalian rahimakumullah, dalam kehidupan ini, usia, waktu, kesempatan yang diberikan Allah kepada kita ternyata sering melalaikan banyak manusia. Padahal waktu tidak lama dan waktu tidak akan kembali seperti semula. Dan itu sebuah kepastian dan keniscayaan jamaah sekalian. Tapi sering terlupakan. Termasuk jamaah sekalian, rasanya baru kemarin panjenengan merayakan Idul Fitri. Sekarang sudah tinggal belasan hari kita akan menuju Ramadan lagi. Maka pertama dan utama yang kita sekarang perhatikan adalah kita manfaatkan waktu ini. Maka bulan ini disebut dengan bulan Sya'ban, yang artinya jalan yang menonjol. Jalan di mana dijadikan banyak manusia untuk menempuh berbagai macam kebaikan. Dalam kitab Durratun Nasihin juga disebutkan, limadha sumya Sya'ban li'annahu tasya'aba fihi khairun katsir. Karena begitu dibentangkan oleh Allah berbagai macam kebaikan-kebaikan, sarana, prasarana, kesempatan yang tentu jangan sampai terlewatkan oleh orang-orang beriman, agar senantiasa kesempatan ini dapat kita manfaatkan sebagaimana mestinya dan semaksimal mungkin tentunya. Nah jamaah sekalian rahimakumullah, maka Rasulullah ketika ditanya tentang bulan Sya'ban, karena Rasulullah di bulan Sya'ban ini berbagai macam amaliyah beliau lakukan. Mulai dari puasa, amal-amal sholat sunnah yang ditingkatkan, begitupun tilawah dan sebagainya. Sehingga sebagian sahabat bertanya, "Limadha ya Rasulullah?" Rasulullah menjawab, "Dzaka syahrun taghfulun nas'an." Bulan ini sebetulnya bulan yang mulia, namun banyak dilupakan oleh kebanyakan manusia. Kenapa? Karena posisinya berada di tengah-tengah antara bulan haram yaitu bulan Rajab dan bulan mulia yaitu bulan Ramadan. Sementara di bulan Sya'ban itu sendiri jamaah sekalian, ada satu momen yang luar biasa. Yang pertama adalah perintah kita bersolawat. Di dalam surah Al-Ahzab, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Yang mencerminkan Allah saja bersolawat, malaikat bersolawat. Dan kita orang-orang beriman, di bulan Sya'ban inilah diturunkan ayat agar kita juga bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah jamaah sekalian rahimakumullah, yang terpenting lagi jamaah, di Sya'ban ini juga diriwayatkan beralihnya kiblat dari Baitul Maqdis Palestina menuju ke Masjidil Haram, tepatnya di Ka'bah, ke Baitullah. Ini jamaah sekalian rahimakumullah. Maka peristiwa demi peristiwa ini jamaah sekalian, dan tentu di malam yang sering kita kenal dengan Nisfu Sya'ban, yang oleh para ulama Indonesia insya Allah nanti jatuh pada hari Selasa malam Rabu, beberapa hari lagi jamaah sekalian, sering kita sebut dengan Nisfu Sya'ban, pertengahan bulan Sya'ban, yang di dalamnya sering dikenal dengan Lailatul Mubarakah, malam yang penuh keberkahan. Ada juga yang mengatakan Lailatul Kafarah, malam ditebusnya, dihapusnya dosa-dosa orang yang bertaubat kepada Allah.
Ada juga Syahrul Qabul ya, atau Lailatul Qibalah, di mana malam itu Allah terima semua amal-amal kita. Allah lipat gandakan pahala orang-orang beriman yang beribadah di malam itu. Ada juga Lailatul Qadri, di mana malam itu Allah mentakdirkan segala macam nasib kita pada setahun yang akan datang. Yang tidak kalah pentingnya jamaah, di malam itu Allah mendapatkan laporan bulanan, laporan tahunan yang disampaikan malaikat Raqib dan Atid kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah kemudian menyampaikan kepada para sahabat, "Hibbu an usaima," saya ingin senang ketika amal saya diangkat ini, saya dalam keadaan berpuasa. Dengan harapan jamaah sekalian, amal-amal ini dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ketika pun ada dosa-dosa segera diampunkan dan diterima taubat oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang nabi jamaah. Ini menggambarkan, mencerminkan, mengajarkan kepada kita jamaah bahwa kita sebagai umatnya maka lebih perbanyak lagi lah kita untuk beramal soleh, beramal ibadah di bulan Sya'ban, wabil khusus di malam nisfu Sya'ban. Jamaah sekalian rahimakumullah. Terkait dengan nisfu Sya'ban ini kemudian berarti tinggal kira-kira 2 pekan lagi kita akan menghadapi Ramadan, yang sering kita sebut dengan tarhib Ramadan. Di dalam tarhib Ramadan ini jamaah, minimal ada 5 persiapan jamaah. Ada yang namanya persiapan mental. Ya, mental kita tata. Hati kita selehkan ya, kita sempurnakan. Kita hadapkan wajah tu wajhiyah. Benar-benar kita berharap agar kita balighna Ramadan. Ya, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan umur panjang oleh Allah, diberikan kesehatan lahir, batin, jasmani, rohani untuk berjumpa dengan Ramadan jamaah sekalian. Bahkan di dalam sunnah Rasulullah, sejak awal Rajab pun Rasulullah sudah mengajarkan doa kepada kita. Barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Dan nun sewu jamaah, balighna ini mengandung 2 makna. Yang pertama, balagha yuballighu. Mudah-mudahan Allah menyampaikan umur kita dengan ketemu Ramadan yang mulia. Atau juga balighna dari sigat mubalaghah yang artinya banget ke. Agar kita di Ramadan ini tidak sekedar berjumpa dengan Ramadan, tapi sering kita sia-siakan begitu saja. Jangan kita lewatkan waktu demi waktu dari Ramadan itu, kecuali kita sungguh-sungguh untuk mendapatinya dengan amal ibadah, amal soleh semampu yang kita laksanakan jamaah sekalian. Ini persiapan mental. Lalu kemudian yang kedua, persiapan spiritual jamaah. Tazkiyatun nafas, saqafah nafsiyah. Kita perkuat batiniah kita, rohani kita dengan memperbanyak zikrullah. Tazkiyah, kita bersihkan diri kita. Dalam ilmu tasawuf disebutkan ada takhalli, ada tahalli, ada tajalli. Hati kita, mental spiritual kita kosongkan dari berbagai macam penyakit-penyakit hati, amradul qulub. Kita kosongkan itu. Kemudian diisi dengan tahalli, dihiasi dengan hiasan-hiasan keindahan-keindahan akhlakul karimah, a'zamul adab di dalam kehidupan kita. Ini jamaah sekalian. Lalu tajalli, menghadapkan mental spiritual kita untuk mengagungkan asma Allah Subhanahu wa taala. Mulai sekarang jamaah sekalian, kita minimalisirlah minimal ya dari perbuatan-perbuatan yang nista. Maka jamaah sekalian rahimakumullah, dari Rajab yang merupakan ulang tahunnya perintah salat, sebuah gerbang kita akan memasuki sebuah rumah yang indah Ramadan yang mubarakah, yang di halamannya disebut dengan bulan Sya'ban. Memasuki halaman ini jamaah sekalian, kita perbanyak amal-amal soleh kita. Ini untuk mengisi hati kita, batin kita, rohani kita, yang disebut dengan mental spiritual kita. Yang ketiga jamaah sekalian, persiapkan intelektual kita. Apalagi di Islamic Center ini sudah tidak asing lagi buat panjenengan. Tidak ada waktu ya kecuali diisi dengan kajian-kajian ilmiah yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Luar biasa jamaah sekalian. Jangan kita lewatkan. Mungkin di Islamic Center kita belum sempat jamaah sekalian. Panjenengan bisa melalui radio, melalui televisi, media massa dan sebagainya. Kita manfaatkan sebaik-baiknya. Intelektual kita asah dalam rangka mengarahkan kita dalam proses Islam kafah yang rahmatan lil alamin. Islam yang senantiasa membawa
kedamaian, perdamaian, keselamatan, kesejahteraan, dan mensejahterakan orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Orang yang berislam kafah akan bermuara kepada rahmatan lil alamin. Kalau sudah berjiwa rahmatan lil alamin, maka akan memunculkan kasih sayang antar sesama manusia, bahkan sesama makhluk Allah di alam semesta. Inilah yang didambakan Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah menjanjikan irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Janji Allah, indikasinya adalah kalau ingin mendapatkan rahmat Allah, kasih sayanglah kepada sesama yang ada di bumi ini. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Lalu kemudian yang keempat adalah siapkan kita, fisikal kita, ya, fisik kita. Mulai sekarang pola hidup kita jaga, istirahatnya. Kemudian jangan berlebihan, wa kulu washrabu wa la tusrifu. Ya, vitamin kita seimbangkan dan sebagainya. Dalam rangka mempersiapkan untuk menuju Ramadan agar nanti sumu tasihu, benar-benar dalam kondisi sehat, ya, dan kondisi prima di dalam kita melaksanakan puasa. Kemudian yang terakhir yang tidak kalah pentingnya jamaah, yaitu persiapan material. Persiapan materi kita, harta benda kita. Sekarang kita mulai nyelengi, ya, menabung sedikit demi sedikit agar nanti bersama-sama bismillah, nanti afdhalus shadaqatun fi Ramadan, dalam rangka merengkuh dan meraih berbagai macam lipatan pahala sedekah panjenengan di bulan suci Ramadan. Jadi persiapkan harta benda kita. Tiada hari, tiada waktu tanpa sedekah di bulan yang penuh barakah. Insya Allah mulai sekarang kita persiapkan, dan insya Allah dengan persiapan inilah kita mohon kepada Allah agar diberikan kekuatan lahir dan batin, diberikan kecukupan rizki yang halal barakah, yang pada akhirnya kemudian bisa menyambut Ramadan dengan berbagai macam limpahan pahala dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Lakum bil ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim.